Ya, Kamu baca buku ini gak? Yang tadi dijelasin sama Bapak. buku apa? Yang The Discursive Power of Memes in Digital Culture. Oh iya ya, diskursif meme itu ya. Iya, iya. Iya, aku baca sih. Kalau kamu suka bagian yang mananya sih? Kebetulan sih kalau aku lebih suka ke yang bab 5 kalau nggak salah, tentang meme komersial gitu pokoknya. Jadi ada brand gitulah. Jadi meme itu dijadikan bahan komersial. Nah, kalau kamu sukanya ke bagian mana? Aku kebetulan suka yang ini nih, tertarik sama yang meme politik. Oh, yang bab 4 ya. Yang bab 4 meme politik. Kenapa tertarik ke meme politik? Soalnya kayak yang hype banget sama sekarang gitu. Kayak kemarin kampanye Donald Trump sama Joe Biden. Iya, iya. Itu kan mereka pakai meme, perang meme gitu di Twitter. Iya. Pas pemungutan suara, pas Donald Trump kalah suara dari Joe Biden, dia tuh banyak meme yang menyindir siapa? Donald Trump karena dia seolah gak nerima gitu. Oh iya ya. Jadi banyak gitu lah. Meme juga dijadiin bahan sindiran tapi di dalamnya ada humor gitu ya. Jadi banyak dipakai kampanye di politik itu. Mungkin karena ya lagi hype juga kali ya, politik gitu. Ngomong-ngomong soal meme, kamu itu udah lama belum sih dengar meme? Aku sih tahu, emang udah tahu dari lama gitu meme, tapi aku nggak tahu kayak sejarahnya gitu. Kamu tahu nggak? Kalau aku baca-baca ya tadi nih, ada istilah meme itu di bab 1 ada ya. Jadi digagas oleh seorang yang bernama Richard Dawkins. Oh iya, Richard Dawkins Ada kan ada di di bab buku. 1. Oh, dia itu penggagas meme ya. Jadi istilah meme pertama kali itu diperkenalkan oleh dia dalam bukunya yang berjudul The Selfish Gen yang diterbitin di tahun 76. Istilah meme menurut dia itu mengacu pada mutasi sebuah gen dalam mereplikasi dan menggandakan diri. Jadi meme itu sebagai bentuk transmisi budaya melalui replikasi ide, gagasan yang merasuk ke dalam kognisi manusia gini sih. Iya benar-benar. Di bab 1 juga dijelasin meme tuh kayak gitu, dianalogikan kayak sebagai gen aja gitu yang masuk ke dalam diri manusia lewat budaya digital. Emang efektif banget ya kalau kampanye kayaknya pakai meme. Iya, sebenarnya kampanye banyak cara, cuman kalau meme juga bawa pengaruh gitu. Soalnya kan kalau di meme itu diringkas jadi sesederhana mungkin dapat dipahami sama orang-orang pembaca. Terus yang pakai yang pakai meme sebagai ajang kampanye itu bukan Amerika aja, banyak ada lagi loh di Eropa. Oh, di Eropa ada. Indonesia juga kayaknya pakai deh ya. Iya, yang kemarin yang milih antara nomor 1 atau nomor 2 itu kan banyak gini, banget. yang gini terus yang gini itu banyak banget meme-nya ya, banyak banget. Berarti emang ngaruh yang tadinya juga orang-orang yang kayak apatis terhadap politik gitu ya, dengan adanya meme kan dia jadi bisa tahu setidaknya gitu bahwa sekarang teh lagi hype nih gitu politik gitu kan. Soalnya kan sesederhana mungkin gitu dibungkusnya kalau di meme itu. Bisa dipahami sama segala pembaca dari segala umur kayaknya kalau meme. Ya, meme juga biasanya bisa jadi mediator loh. Kan itu ada 2 kubu atau lebih beberapa kubu gitu yang saling perang meme, tapi jadi bisa sebagai mediator juga sih meme untuk meredakan situasi tegang. Oh iya, benar ya. Jadi dicampur sama apa ya? Sisi humor Sisi gitu. humor yang kayak gitu. Iya kan bisa. Iya bisa. Kalau misalnya apalagi kalau politik ya, ada tadi yang udah dibilang itu ada berapa kubu. Jadi untuk meredakan situasi tegang di antara kedua kubu. Bagus sih kalau menurut aku meme. Dampak negatifnya juga banyak nggak sih? Iya sih. Untuk menyebarkan gitu kan, yang tadinya nggak tahu politik jadi tahu misalnya, untuk meredakan situasi juga gitu. Kalau di kampanye mungkin untuk apa ya, mengangkat si calon itu jadi lebih terkenal, lebih terkenal, dibaik-baikin atau gitu. Iya benar-benar. Jadi kan ngaruh juga kan. Terus untuk ini ya menjatuhkan lawan juga bisa pakai meme, jadi pakai sindiran, pakai mengungkit masalah fotonya yang di ini gitu kan bisa. Jadi sebegitu berpengaruhnya ya meme kalau di kampanye itu. Banyak perang meme juga di antara dua belah pihak kan. Jadi misalnya aku nggak dukung mana, datang nggak dukung mana gitu kan. Iya. Kita perang meme gitu. Tapi nggak semata-mata jadi menyulut emosi nggak sih? Maksudnya emang pasti menyulut emosi, tapi nggak yang kayak sampai dibawa ke jalur hukum gitu kan. Kalau memang nggak sampai segitunya gitu. Tapi kan kita juga punya pegangannya kalau kita mau milih calon ini.
kita juga jadi benci, bukan benci, emosi kalau lihat meme lain yang menjelekan jagoan Yang kita. iya gitu. Gitu lah. Iya. Tapi nggak sampai yang itu, nggak sampai yang dibawa ke sih. jalur hukum Ya, gitu ya enggak, kalau meme. paling ya seru-seruan aja sih. Iya gitu. Enaknya meme tuh kayaknya itu sih ya, kalau misalnya kita mau nyindir orang, jarang banget yang ada ngebawa meme sampai ke jalur hukum Ya, gitu. jarang banget, hampir belum pernah denger sih aku. Aku juga belum pernah denger sih kalau meme yang dibawa ke jalur hukum itu. Jadi kayaknya kalau kita mau nyindir dalam politik gitu maksudnya, Politik, ya. jadi kayak ya enak aja gitu kan, selain untuk nyindir tapi juga di dalamnya dikemas dengan bahan candaan gitu. Terus ada juga majalah-majalah gitu ya yang di covernya itu pakai foto siapa tokoh politik yang apa kan, tokoh politik itu misalnya memberikan janji apa tapi yang jadi enggak Janji manis ya. jadiin meme gitu. Banyak juga sih menarik. Sampai dijadiin cover majalah. Wow. Dijadiin karikatur gitu loh wajahnya. Iya benar. Tapi kan kita tahu dia tuh siapa gitu. Meskipun karikaturnya nggak dibilang itu Gak siapa. Gak dibilang itu siapa, cuman ya tahu itu lah siapa. pasti. Iya, Soalnya ya ada janji-janji manis. Tapi ya kayak gitulah biasa kalau di politik kayaknya. Iya. Tuh meme itu kayak kita nggak nyindir secara langsung, tapi maknanya aja ketangkap sama semua orang gitu, karena ya sederhana tadi gitu. Tuh ini juga ada loh penelitian internasional tentang meme. Wah, meme sampai diteliti Sampai gitu ya. internasional. Kalau saya sih nggak kepikiran ya meme itu bakal diteliti sama banyak orang gitu. Sama aku juga. Dijadiin jurnal kayak gitu. Dijadikan penelitian dia meme gitu, keren Iya. banget sih. Tadi juga aku baca-baca ada ya jurnal yang membahas tentang meme di Bali gitu. Cuman Di Bali? lupa lagi di kita. Cuman lupa lagi tadi bahas apa ya. Pokoknya ya tentang meme aja gitu. Ya aku juga kalau yang nggak kepikiran gitu ada orang yang neliti tentang meme, bahkan sekecil meme gitu kan, bukan nggak kecil sih itu, cuman kayak nggak kepikiran aja untuk diteliti gitu meme, hal yang untuk diteliti gitu. Keren banget sih itu. Tuh kalau di peneliti Arestova di Balandina menyelidiki asal-usul meme internet dalam budaya Rusia, itu menunjukkan bahwa meme adalah bahasa kode perbedaan pendapat di internet Rusia. Jadi kayaknya ya kalau ada perbedaan pendapat dibikin meme. Gitu antara beberapa orang yang berbeda pendapat, kayaknya gitu ya ini maksudnya dijadiin meme gitu. Meme tuh makna gimana ya? Si makna yang dibuat dalam meme tuh tergantung yang ngebuatnya gitu. Iya, kadang kita nggak ngerti ya apa maksudnya, maknanya, cuman, tapi ya lucu aja, ketawa aja. Meskipun kita nggak ngerti. Padahal itu ada maknanya sebenarnya. Tapi ya kalau di Amerika kan digembor-gemborkan yaitu pakai meme. Kalau kampanye, kalau di Eropa itu cenderung lebih jarang loh. Orang Eropa jarang di Jerman khususnya. Jadi dia tuh semacam kayak ada bot otomatis gitu yang menjelek-jelekan kandidat. Jadi otomatis gitu. Jadi menyampaikan informasi yang keliru gitu ke pihak yang lawannya, kayak menfitnah ya jatuhnya itu. Iya. Kalau di kita tuh kayak buzzer kali ya. Iya kalau tapi kan kalau bot otomatis emang sesuai sistem kali ya. Tapi kalau buzzer mah kan orang kita yang ngendaliinnya. Sama sih itu juga orang, cuman kayak udah dibuat gitu ya. Iya, jadi dirancang dari awal gitu supaya otomatis. Jahat ya. Membuatkan informasi yang keliru. Jahat banget. Jahat banget sih kalau itu. Kan kalau kita lebih ke mungkin kampanyenya lebih kayak ke meninggikan pihak kita gitu, bukan menjelek-jelekan pihak orang. Kalau di sana kayaknya lebih menjelek-jelekan pihak orang. Serem juga. Serem banget sih kalau itu, kayak yang banyak berarti kalau misalnya di Jerman kalau kayak gitu banyak hal-hal yang hoax dong pas mau pemilu teh. Bisa jadi dong kalau kondisinya kayak gitu gini. bisa jadi banyak hoax banget gitu. Kalau di Indonesia kan ya seperti kata kamu tadi, kita hanya mengunggulkan jagoan kita aja gitu tanpa menjelek-jelekin. Cuman kayak gitu sih. Aku juga terus kan kayaknya kalau yang demo juga kan, kalau misalnya ada demo ke pemerintah atau demo ya ke pihak atas gitu kan, suka banyak yang bawa meme kalau sekarang. Pakai spanduk gitu dibikin. Gitu. Padahal kalau dulu kan cuman kayak kata-kata biasa doang. Kayaknya sih gak tahu, cuman mungkin sekarang lebih kelihatan itu seperti bisa mensuarakan secara tidak langsung ya suara kita. Terus kata-katanya juga kan yang lucu-lucu gitu. Kalau misalnya demonstrasi kan kita suka lihat lucu tapi kena. Iya lucu tapi sebenarnya itu nyindir banget gitu tuh. Dijadiin meme gitu. Ya itu meme itu udah jadi budaya ya. Budaya digital. Tapi semua hal bisa dipakai meme gitu. Tapi nggak semua hal juga sih bisa kata.
Ya, jadi intinya meme itu sangat berpengaruh pada segala aspek ya. Sampai pada politik juga bisa jadi ajang kampanye dan lain-lain. Jadi banyaklah manfaatnya ya. Di samping ada juga dampak negatif, tapi ya ada dampak positifnya juga. Padahal meme gitu ya, meme tuh yang kayak bukan sesuatu yang serius tapi bisa dijadikan ajang yang serius gitu. Ya betul banget. Ya kan? Kamu mau kemana habis ini? Aku mau ke kampus sih sebenarnya, nunggu jam masuk dulu. Oh ya udah, Kamu kita tuh? bareng aja yuk. Oh iya, yuk. Kita berangkat sekarang yuk. Oke. Ntar aku matiin laptopnya dulu ya. Oke. Yuk. Yuk. Yuk.